Terima kasih 1 juta follower di Facebook. Sebelum dimulai aku kasih info ke kalian. Ingat, Facebookku cuma ada satu. Depan namanya itu ada garisnya gitu, garis Kokiko 2. Untuk yang lainnya itu akun fake, akun pencuri video. Aku juga nggak jual ayam di Facebook. Jadi kalian harus hati-hati dalam membeli sesuatu. Hari ini Bang Kiko pergi ke gunung lagi. Ini aku melewati sungai air pegunungan. Aku sudah sampai di lokasi. Ternyata aku ini salah jalan, jadi naiknya agak susah. Curam anjir. Kali ini Bang Kiko mau cari buah durian, tapi aku cari yang jatuh aja. Ini aku dapat satu yang jatuh. Jadi ini durian musangking. Udah lama aku nggak cari buah ke gunung. Sekarang saatnya naik ke gunung lagi. Buah duriannya langsung aja aku buka. Cilu, wah, dari warnanya menggoda sekali. Ternyata rasanya enak. Rasanya tuh seperti durian, tapi ini emang durian. Yang jelas musangking ini rasanya beda. Rasanya tuh manis dan legit. Sayangnya itu aku cuma dapat satu. Padahal aku udah keliling di kebun ini, tapi yang jatuh cuma satu. Habis ini aku lanjut ke kebun nenekku. Ini aku lanjut cari yang jatuh. Untuk buahnya itu nggak merata. Rumput ini enak dimakan. Yang jelas ditumis dulu. Aku baru setengah perjalanan. Yang ini kebun omku. Aku lihat ada satu durian yang jatuh. Duriannya langsung aja aku ambil. Yang ini namanya durian montong. Aku sudah sampai di kebun nenekku. Nah, jadi ini pondoknya. Durian montongnya udah aku buka. Ini duriannya semengkal. Yang jelas itu setengah mateng. Durian paling enak tuh begini. Rasanya seperti durian. Coba. Durian kematangan itu nggak enak karena rasanya itu pahit, tapi masih ada rasa duriannya. Yang paling enak itu begini. Ini duriannya semengkal. Bahasa kerennya itu setengah mateng. Lanjut aku naik ke atas. Durian lokalnya nggak berbuah. Wah, ternyata mangganya buahnya banyak. Ini yang jatuh-jatuh juga banyak. Di sini namanya mangga burung. Untuk aromanya tuh enak banget. Buah yang jatuh ini aku ambil. Ini aku kumpulkan satu persatu. Di tempat kalian lagi musim apa? Di sana udah musim mangga apa belum? Coba kalian komen di bawah. Semakin ke bawah semakin banyak aku dapat mangga. Karena mangganya jatuh ke bawah, nggak mungkin jatuh ke atas. Mangganya berbuah banyak. Itu masih ada yang kuning di atas. Nah, jadi ini yang aku kumpulkan. Bagian dalamnya tuh begini. Mangganya itu masih fresh. Ini kalau di perumahan sudah habis. Pasti banyak bocil-bocil yang cari. Kebetulan lokasinya ini jauh, jadi mangga yang jatuh itu masih banyak. Sebenarnya makan mangga itu begini enaknya. Mengingat masa kecil. Waktu SD sering lempar-lempar mangga, baru dikupas seperti ini. Baru dimakan. Kadang kita makannya sampai ini warnanya putih, seperti uban, sampai putih pokoknya. Yang pernah coba komen di bawah. Ini aku cari mangga yang muda, karena yang muda-muda itu enak, apalagi janda muda. Nyam nyam nyam. Ini aku buat sambal rujaknya. Untuk sambalnya sederhana aja. Aku tambahkan perasan jeruk nipis. Ini sambal kesukaanku karena rasanya ada asamnya gitu. Untuk mangganya aku iris. Ini aku ambil dengan kulitnya. Tadi aku kira mangga muda, ternyata wes tuwek. Untuk rujaknya sudah jadi. Sekarang waktunya menikmati. Asemnya. Gigiku langsung kerasa ngilu.
Di sore harinya aku pergi ke sungai. Ini air sungainya itu kecil karena di hulu ada bendungan. Nah, bendungan itu ada perbaikan. Ini spot mancingnya bagus. Aku sudah siapkan udang. Sore ini aku pasang pancing. Nah, di sini tuh spotnya bagus karena banyak kayu-kayunya gitu. Ini pancing pertama, pancing kedua, pancing ketiga, pancing keempat, pancing kelima. Ini pancing keenam, pancing ketujuh, pancing kedelapan, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Bang Kiko jadi so Inggris. Aku pasang 15 pancing. Besok pagi aku lihat. Pagi-pagi aku cek pancing sidat. Aku sudah sampai di spotnya. Di spot ini aku pasang 2 pancing. Ini aku pasangnya sampai malam. Pancing pertama zong. Ini pancing kedua. Wah, ada tarikan. Ternyata sidatnya masih bocil. Karena pendapatan pertama aku ambil. Yuk ke spot yang kedua. Nah, jadi di sini spotnya. Dari ujung sana sampai ujung situ. Aku mau lihat yang di sini dulu. Pancing ketiga zong. Untuk umpannya masih ada. Ini pancing keempat. Untuk umpannya juga masih ada. Umpan sebagus ini, ya elah, gak ada yang dimakan anjir. Emang gak ada sidatnya. Pancing kelima zong. Ini pancing keenam. Padahal spot di sini bagus. Wah, tiba-tiba ada tarikan. Wah, aku dapat sidat. Ini ukurannya lumayan. Aku cepat-cepat bawa naik ke atas. Sidat langsung berontak. Ini aku dapat sidat hijau. Aku kira di sini nggak ada penghuninya. Pancing ke-7 zong. Pancing ke-8 zong. Lanjut ke pancing ke-9 dan ke-10. Ini pancing ke-9. Wah, ada hitam-hitam. Ternyata sidat ini. Bentuknya seperti belut murai. Nah, sidat ini yang rusak pancing. Sidatnya berhasil melepaskan diri. Tiba-tiba terjadi sesuatu. Pancing ke-10 zong. Ini pancing ke-11. Wah, pancingnya di bawah nyangkut. Ternyata ada sidatnya. Ikatan pancingnya cepat-cepat aku lepas. Ini aku langsung turun ke bawah karena di bawah nyangkut ke kayu. Ini kayunya langsung aja aku tarik. Gila, sidatnya besar banget. Saking besarnya nggak bisa ditarik. Ukuran aslinya seperti sidat yang pertama. Ini pancing ke-12. Pancingnya langsung aja aku gulung. Wah, tiba-tiba ada sesuatu. Aku dapat lagi sidat. Aku dapat lagi sidat hijau. Kali ini Bang Kiko panen sidat karena sudah 4 ekor aku dapat. Malah spot-spot yang gini. Mantap. Sidat yang ke-4. Ini pancing ke-13. Wah, ada tarikan lagi. Woi, lagi cok. Anjir. Panen cok. Panen ul, anjir. Rezeki hari ini Bang Kiko. 5 ekor udah naik cok. Kali ini Bang Kiko dapat sidat bertubi-tubi. Bahasa kerennya strike bertubi-tubi. Ini sidat yang kelima. Pancing 14 zong. Pancing ke-15 zong. Ini pancing terakhir. Pasang 15 pancing dapat 5 ekor. Dapat sedikit atau banyak tetap harus bersyukur. Di sini aku bingung sidatnya dimasak apa. Aku sudah bawa petai. Sidatnya udah aku potong-potong. Yang aku eksekusi 3 sidat. 2-nya lagi aku bawa pulang. Yang jelas buat orang tuaku di rumah. Ini petainya aku keluarkan dulu karena masih di dalam cangkang. Sambal kuningnya aku goreng. Aku masukkan santannya.
Diaduk-aduk lagi. Aku masukkan sedikit air. Tidak di endorse. Rendangnya aku masukkan. Ini aku pakai 3 saset. Diaduk-aduk lagi. Gula arennya aku masukkan. Lanjut petainya aku masukkan. Ini aku tambahkan tempe. Diaduk-aduk dulu. Sekarang sidatnya aku masukkan. Ini tinggal tunggu meresap aja. Hari ini Bang Kiko masak rendang sidat. Terakhir masak rendang itu 3 tahun yang lalu. Yang aku maksud itu rendang sidat. Ini sudah mulai meresap. Wah, bentar lagi jadi. Nah, rendang sidatnya sudah jadi. Dan inilah hasilnya, rendang sidat campur petai. Nyam nyam nyam. Ukuran sidat segini yang paling enak, karena ukurannya itu pas banget, nggak kekecilan, nggak kebesaran. Untuk daging sidatnya itu empuk. Jadi sidat ini makanan favoritku, karena rasa dagingnya itu enak. Ini aku ambil bagian kulitnya. Kulitnya itu licin, tapi aku nggak ada jijik sama sekali karena rasanya itu enak. Di sini siapa yang belum pernah makan sidat? Coba kalian komen di bawah. Nonton Bang Kiko harus cobain makan sidat karena rasa dagingnya yang wah banget. Udah gitu mengandung banyak nutrisi. Salah satunya membuat perut kita kenyang. Ini tempat aku duduk ini sungai, tapi karena air sungainya lagi kecil. Baru kali ini air sungai itu kecil-kecil sekali. Bahasa kerennya surut sekali. Ini yang terakhir ini bagian kepalanya. Aku suka kepala ikan. Selain kepala ikan, aku suka kamu. Trot, di perjalanan aku lihat ada ruak-ruak. Waktu aku tembak berhasil kabur. Ini aku langsung masuk ke semak-semak. Wah, ternyata emang kabur. Tadi aku kira kena. Di sini tadi ada suara ruak-ruak. Coba aku cari-cari. Ternyata yang ada itu petai. Sumpah buah ini menggoda banget. Kebetulan lagi nggak ada orangnya. Itu ada lagi. Ini ada lagi. Bulatannya itu besar-besar. Aku niatnya mencuri. No. Maksudnya itu mencari. Petainya langsung aja aku ambil. Ini ada lagi. Semoga yang punya nggak nonton. Ini kurang banyak. Jadi aku cariin dengan yang punya. Nah, jadi itu omnya. Ini genternya panjang banget. Segini sudah cukup. Jadi yang punya ini Om Iwan. Terima kasih buat petenya. Aku sudah di pinggir sungai. Sore ini aku gabut. Untuk petenya langsung aja aku bakar. Aku siapkan dulu sambelnya. Aku membuat sambal colek. Petenya aku bolak-balik. Kalau balikan sama kamu nggak mungkin. Mending aku colekkan di sambal biar kamunya kepedesan. Ini petenya aku angkat. Sekarang waktunya makan pete bakar. Ini aku keluarkan dari cangkangnya. Bahasa kerennya itu dikeluarkan dari kulitnya. Sekarang waktunya makan. Nyam nyam nyam. Sore ini menunya petai. Di sini siapa yang suka petai? Coba kalian komen di bawah. Yang ini langsung aja aku kupas. Bagian selaputnya aku nggak ambil. Ini aku cobain yang mentah.
Rasanya tuh lebih kretek-kretek, untuk bau petenya lebih berasa, sedangkan yang dibakar lebih lunak. Rasanya tuh seperti ubi, tapi ada aroma petenya gitu. Pete juga menambah nafsu makan. Ini menu sederhana, tapi rasanya nikmat. Ini aku lanjut dulu makan. Yang di rumah pasti nggak ngiler, karena ada sebagian nggak suka petai. WK. Padahal rasanya itu enak, tapi kebanyakan nggak suka sama baunya. Hari ini aku pergi ke gunung lagi. Aku sudah sampai di gunung. Hari ini aku mencari buah durian lagi, karena di sini sudah musim buah. Jadi ini pohonnya. Ini durian lokal. Itu ada yang kuning di atas. Aku langsung ke bawah pohonnya. Semoga sudah ada yang jatuh. Itu ada 2 yang jatuh. Nah, jadi ini buahnya. Buahnya itu nggak terlalu banyak. Udah gitu buahnya kecil-kecil. Itu ada lagi. Tuh kan buahnya kecil-kecil. Ini aku ambil yang jatuh. Nah, di sini ada lagi. Jadi segini ukuran buahnya. Aku dapat lagi. Wah, itu ada lagi. Untuk warnanya sudah kuning. Nah, duriannya aku kumpulkan dulu. Ternyata yang jatuh itu banyak. Yang ini baru jatuh. Ini ada yang sudah kebuka. Duriannya langsung aku unboxing. Dari aromanya enak banget. Ini aku kasih kameramenku. Nah, aku bukakan lagi. Lanjut aku cari yang jatuh. Di sini aku dapat 2 durian. Ini sudah ada yang hitam. Ini aku dapat lagi. Aku simpan di sini dulu. Nanti aku ambil dan dikumpulkan. Wah, di sini duriannya udah numpuk, tapi warnanya sudah hitam. Yang masih bagus cuma dapat 1. Ini sudah hitam banget. Yang hitam ini coba aku buka. Lanjut aku cari lebih ke bawah, karena posisinya ini di gunung. Pasti semakin ke bawah semakin banyak. Tadi di atas ada yang kuning. Ini aku coba tembak. Cerot. Durian yang kuning langsung jatuh. Itu jatuhnya menjauh. Untuk durian langsung aku ambil. Nah, jadi ini targetnya. Semuanya udah aku kumpulkan. Totalnya ada 13 durian. Nggak sia-sia aku pergi ke gunung. Duriannya langsung aku unboxing. Wah, dari warnanya menggoda banget. Ini baru. Legitnya cocok. Untuk rasanya jangan ditanya. Walaupun kecil tapi rasanya enak. Sumpah legit banget. Aku paling suka durian. Di antara buah-buahan aku paling suka durian, karena rasanya enak banget. Nyam nyam nyam. Satu buah ini biasanya isinya 4. Kalau nggak 4 biasanya 3. Yang paling penting itu rasanya. Ini aku buka lagi. Sudah 3 durian aku buka. Nanti sisanya buat kameramenku. Ada juga yang aku bawa pulang. Sudah pastinya buat orang tuaku. Biji durian ini aku kumpulkan. Aku rencana olah biji durian. Selain suka durian, aku juga suka kamu. WK. Hari ini aku mau ngejala ikan. Ini lokasinya di Sungai Sausu. Ini air sungainya masih kecil.
Di lemparan pertama zong, tapi ada ikan lewat di depanku. Nah, jadi itu ikannya. Sumpah di sini aku kaget. Ini lemparan kedua. Di sini aku dapat ikan mujair. Udah gitu ukurannya kecil. Baru kali ini air sungainya itu kecil karena di hulu sungai ada perbaikan bendungan. Ini aku dapat 3 ekor. Ikannya langsung aku bawa ke pinggir. Nah, jadi ini ikannya. Ini namanya ikan silet. Kalau air sungainya kecil gini banyak orang cari ikan. Salah satunya menggunakan jengset. Itu yang bikin ikan cepat habis. Ini aku dapat 2 ikan mujair. Udah gitu ukuran kecil-kecil. Nah, di sini jaringku nyangkut, jadi aku ikutan turun. Wah, ternyata aku dapat sesuatu. Malah dapat kerapu aja. Kerapu? Iya. Dapat kerapu, cok. Ikan kerapu anjir. Ikan kerapu. Aneh tapi nyata ada di sungai, ikan kerapu. Ini aku dapat lagi ikan mujair. Biasanya itu ikan mujair di sini banyak. Mungkin karena udah dijengset. Kata temanku PLN udah 2 kali lewat. Yang jelasnya udah disetrum. Karena air sungainya itu kecil. Jadi ikan itu nggak bisa kemana-mana. Palingan cuma di tempat dalam. Udah gitu arusnya nggak kencang. Jadi mereka gampang nangkapnya. Ini aku dapat ikannya satu persatu. Sekali lempar dapat 1. Di sini aku menemukan ikan tawes. Ini ikannya udah pindah alam. Udah gitu udah bau. Kameramen hanyut. Dari tadi sekali lempar cuma dapat 1 ekor. Nah, seperti ini contohnya. Ini aku dapat lagi ikan silet. Biasanya itu ikan silet bergerombolan. Tumben aja sekali lempar dapat 1 ekor. Waktu aku tarik jaringnya nyangkut, jadi aku mendekat ke jaringnya. Ini nyangkutnya di kayu. Wah, ternyata aku dapat ikan tawes. Ini ukurannya lumayan. Jadi ikan ini yang aku cari. Wih. Jadi aku ikuti arus sungai. Aku ngehanyutnya sampai di gunung besar sana. Itu gunung paling besar. Wah, di sini aku dapat 2 ekor. Ini aku dapat ikan black bass. Biasa itu dibilang bataga. Ini ikannya aku bawa ke pinggir. Nah, jadi begini model ikannya. Di tempat kalian namanya ikan apa? Lemparanku nggak sempurna. Karena yang sempurna itu cintaku padamu. Wah, ada getaran. Aku dapat lagi ikan black bass. Ini ukurannya lebih besar. Kameramenku habis ngeluting. Itu dia habis cari jeruk. Nah, jadi ini jeruknya. Untuk rasanya itu manis. Tenggorokanku langsung basah. Tadi aku kehausan. Ini sudah ada jeruk penyelamat. Di sini ada orang pasang jerat, nih kena biawak. Ini ada biawak yang kena jerat. Padahal jerat ini khusus musang. Aku nggak tahu siapa yang pasang ini. Nah, jadi ini lagi jeratnya. Hari sudah mulai gelap. Aku cuma dapat segini. Dapat sedikit atau banyak tetap harus disyukuri. Untuk ikannya aku tusuk dulu. Karena ikannya mau aku bakar. Sekarang ikan aku bakar. Habis basah-basahan perut cepat lapar. Ini enaknya makan ikan bakar. Sebentar lagi ikannya mateng. Aku buat dulu sambelnya. Ini aku tambahkan perasan jeruk nipis supaya sambelnya ada rasa asemnya. Wah, ikannya sudah mateng. Dan inilah hasilnya. Nyam nyam nyam. Akhirnya perut yang lapar ini terisi juga. Rasa ikannya enak karena ikannya baru ditangkap.
Ini aku colekan sambal. Beh, rasanya mantap-mantap. Aku makannya lahap banget karena tadi perutku lapar. 2 jam berendam di air, perut cepat lapar. Asapnya kuntilanak, Cuk. Sampai di sini dulu video dari aku. Jangan lupa mampir ke Instagramku dan Facebookku. Aku upload video setiap hari di sana. Ingat, Facebookku cuma ada 1. Depan namanya itu ada garisnya gitu. Aku gak jual ayam di Facebook. Sampai ketemu lagi di video keseruan selanjutnya. Nyam nyam nyam.